Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Windows Stocks Indonesia. Bagaimana hari ini? Hari ini market amazing banget ya. Kalau teman-teman pada nyimak morning briefing tadi, saya sudah kode ya, kita kemungkinan market akan koreksi dulu dan market benar-benar bergerak koreksi. Sampai saya sendiri kadang suka kaget ya. Dan kacaunya lagi adalah koreksi koreksi ini kita sebenarnya sudah predik di hari kapan ya? Hari Kamis ya. Iseng-iseng saya bilang hati-hati, jangan terlalu optimis. Ketika kalau kita anggap market bisa rebound sampai 2, sekian persen lagi udah breakout ATH, berarti kemungkinan bisa breakout nih, kemungkinan besar. Di grup saya kita bahas gitu, tapi ternyata saya sempat warning, saya bilang hati-hati loh, kadang-kadang market bergerak tidak seperti itu. Kadang-kadang market cuma naik 1,99% dan menyisakan 0,01% dan dia turun gitu ya. Jadi dan ya akhirnya marketnya ya juga akhirnya koreksi. Ya nggak sampai se ekstrim itu, tapi intinya tetap koreksi kan. Dan ya kedepannya bagaimana nih? Nah, kalau saya lihat secara teknikal, kemungkinan bisa akan ada technical rebound. Tapi saya nggak tahu kapan, mungkin bisa besok gitu ya. Karena saya lihat tadi dia tertahan di level trendline yang kita gambar. Dan tapi ada tapinya nih ya. Market Dow Jones, ketika saya buat video ini ya, saya tadi karena nggak sempat untuk segera bikin video. Nah, ketika market Dow Jones pembukaan malam ini bergerak sudah dalam kondisi dia bergerak di bawah low kemarin dan tambah turun. Ya, muncul sentimen kekhawatiran dari para pelaku pasar bahwa ya, ancaman inflasi masih di depan mata dan kemungkinan The Fed akan menaikkan suku bunga dan resesi juga di depan mata ya. Sehingga harga minyak ambiar juga ikutan turun ya. Kenapa harga minyak turun? Karena kalau sampai memang ada resesi, terjadi resesi, ya kemungkinan bisa mirip-mirip suasananya bisa mirip-mirip kayak pandemi kemarin, di mana orang nggak ada daya beli dan sebagainya ya. Itu yang ditakutkan. Sehingga buru-buru deh, buru-buru pada jualan dulu, jual murah dulu deh, setidaknya ngabisin stok yang ada di luar, sembari nanti mereka mengurangi produksi ya. Biasa, OPEC tuh biasa gitu. Isunya nggak jauh-jauh dari naikkan stok, nurunin stok, capek deh gitu ya. Kayak nggak ada bahasan lain gitu loh. Sekali-sekali ngumpul buat ngopi-ngopi aja gitu ya, nggak usah sampai kayak gitu. Oke, ya itu yang sentimen yang bisa kita hadapi ya dalam jangka waktu pendek. Kita lihat harga minyak soalnya turunnya cukup drastis nih. Saat ini saya lihat turunnya sampai US ya WTI ya itu turun 3,18%, sedangkan oil Brent UK 2,8%. Ya mirip-mirip sih, around segitu ya. Jadi nggak kaget ya. Nah, sebaliknya harga batu bara malah amazing, malah rebound ya. Kita lihat di harga acuan Rotterdam naik 3,35% dan acuan Newcastle naik 2,01% untuk future, maksudnya untuk next contract. Ya, itu yang bisa saya bagikan ya, review terhadap kondisi market saat ini. Dan ya, kita langsung lihat chartnya aja lebih lebih cepat ya. Nah, ini composite. Persis banget ya. Lagi-lagi dia nguji supportnya, jalannya persis banget di areal ini. Dan penutupan berhasil naik di atas trendline. Ini yang mana jadi suatu titik terang buat saya, suatu positif. Uh, Dia berpotensi untuk mungkin di atas 7.120 ini kalau dia bisa naik besok technical rebound bisa menutup gap ini dulu. Walaupun kita belum bilang dia bakal breakout 7.200 tapi nutup gap mungkin sideways dalam beberapa waktu ke depan. Ya kira-kira begitu ya, moga-moga.
Kalaupun dia nguji-nguji support ya masih di areal 7080 sampai 7121 di rentang kotak pink ini. Yang mana kita udah gambarkan, kita udah analisa ya, kalau potensi pergerakan IHSG masih ada di level yang seperti ini. Jadi nggak kaget ya, harusnya nggak kaget. Nah, good newsnya adalah asing membukukan net buy. Masih membukukan net buy 957,1 miliar. Jadi so far masih oke. Jadi cukup aman ya. Dan ya kita coba lihat sektoralnya. Oh, transaksi hari ini juga lumayan besar. 12,18 triliun. Oke kok ya. Ya, coba kita cek sektoralnya nih. IDX Basic. Nah, koreksi dan tertahan V-line ya. Tertahan V-line koreksi. Kemarin saya berharap-harap bisa mantul dari areal selendang ini, tapi ternyata dia turun lagi nguji V-line. Ya, itulah market ya. Moga-moga ini jadi support kuatnya bisa segera rebound. Habis IDX Basic ada Consumer Cyclicals. Masih bergerak sideways ya, bikin galau. Jadi abaikan dulu. Terus sektor energi, ini dia koreksi nih tadi ya, cukup dalam. Kalau besok jebol support, waspadai jika dia jebol level ini. Kalau dia jebol ini sih berarti artinya sektor ini masih dalam kondisi koreksi lebih dalam lagi ya. Bisa turun lebih dalam, mungkin untuk gap ini dulu sebelum dia mantul lagi. Nah ini ya, sebelum dia mantul lagi, mungkin dia akan uji itu dulu. Oke, dan selain IDX Energy ada sektor finance. Sempat koreksi, tertahan support dan dia rebound. Wah, cakep ya, persis kena skyline dan dia rebound. Wow banget kan. Terus habis itu sektor healthcare. Nah ini lebih konyol lagi, kena resisten dia koreksi. Aduh, gila banget ya. Persis banget nih, kena ini cek langsung dia turun. Habis itu ada sektor industri. Sektor industri ini swing dan kena support, persis kena support dan di rebound lagi. Wow banget. Apakah besok bisa lanjut? Maksudnya lanjut bukan turun, tapi bisa kembali ke arah balik dia. Infrastruktur juga sama, ya. Begitu luar biasanya selendang kita, relevan sekali, ya bisa kena area-area ini dan dia bisa rebound. Consumer non cyclicals sideways, nguji support, tapi dia bisa rebound. Ada salah satu emitennya yang masih berpeluang ya, yaitu poultry. Poultry masih cukup menarik untuk diperhatikan. Sektor properti koreksi lagi ya, kena resisten belum mampu breakout, dia koreksi lagi turun. Nah, good newsnya adalah dia masih tertahan di area selendang sih. Sejauh ini masih cukup aman, relatif aman lah. Terus habis itu sektor tekno jebol support. Nah kalau dia nggak bisa rebound, nah ini saya pikir hati-hati dulu, jauh-jauh dulu dari market dari ini. Pak, kemungkinan Goto Bukalapak bakal rebound ya. Pokoknya saya fokus pada chart ya. Tak ada isu apapun itu. Nah, good newsnya adalah dia beberapa kali mantul di trendline ini dan moga-moga ini mantul dan besok bisa rebound. Ya, coba kita cek lagi besok ya untuk trading. Sementara trading pendek dulu. Transportasi juga nguji support. Wah, pas semua hari ini pas semua ya. Moga-moga besok masih akan bagus. Ya, itu secara sektoral. Jadi kalau kita lihat sektoral dan lihat composite, kita masih cukup yakin lah ya. IHSG mungkin besok bisa ada technical rebound dulu. Jadi tenang aja. Oke, ya itu untuk market review kita. Dan selanjutnya kita masuk ke rekomendasi. Rekomendasi untuk dagangan besok yaitu pertama, Bank Mandiri. Bank Mandiri nguji support ya. Wow banget. Dan langsung rebound. Nah,
Ada plus minus. Plusnya hari ini penutupannya hijau. Minusnya dia masih di area support, masih di area selendang, belum bisa breakout. Jadi moga-moga besok bisa lanjut breakout lagi. Habis Bank Mandiri ada Telkom. Wow, kalau Telkom sih keren ya, cukup oke nih, menarik banget ya. Naiknya wood, wood, koreksi pullback dan naik rebound lagi. Kalau besok bisa breakout, ini cakep. 4.700. Kalau Telkom bisa breakout 4.700, wah keren. Terus Penin, nah udah lama dan nggak pernah, waktu ketika dia di Carrick Next saya nggak rekomendasi. Kenapa? Karena saya takut ya segera koreksi, dan kebetulan waktu itu lah beneran kan koreksi. Nah dia persis mantul dari area support selendang, langsung naik ke atas selendang. Jadi besok kalau dia bisa lanjut naik di atas selendang, itu menarik banget. Nah kalau pertanyaannya bisa pas banget ya, ya saya juga nggak tahu Pak Bu, nggak tahu nih kalau bisa pas ya, itulah kuantitatif ya. Kemudian tower. Nah, tower ini spesial. Saya kasih rekomendasi, tapi di saat yang bersamaan saya juga tidak menyarankan beli bagi yang sudah barusan cut loss. Jangan beli dulu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu belum punya dan kepengen koleksi, silakan atur strateginya. Nah, ini mungkin lebih lebih pas ya. Ya, pas masuk ke dalam kembali ke dalam selendang. Jadi jika besok tower ya bisa mampu naik mencapai melampaui areal ini, ya berarti sejauh ini dia masih intact, masih ada di dalam jalurnya naik ya. Habis tower ada Pewon. Nah, Pewon juga. Nah, ini ada pola cup and handle ini. Nah, ini cup and handle ini. Moga-moga dia bisa pas banget ya di sini. Jadi kalau besok Pewon bisa mampu rebound dan bisa breakout, ini harusnya sih oke. Ya 510 harusnya masih oke. Habis itu ada Dewi. Wah, Dewi ini bagus chartnya, baru IPO dan ternyata kemarin diturun nutup gap ya, dan sekarang udah nutup dan dari rebound lagi. Ya, jadi pergerakan di awal ini cukup positif ya, artinya dia tidak menyisakan ada PR atau apa gitu ya. Jadi dia bisa langsung rebound lagi. Jadi silakan bagi Bapak Ibu teman-teman besok untuk Dewi trading plan-nya gini. Kalau dia bisa naik di atas ini menarik nih. 206 pertama, 206 kedua 230. Kalau dia bisa naik di atas ini berarti trennya oke ya. Dan tambah lagi bisa breakout 230 lebih oke lagi. Jadi Dewi silakan cermati. Apalagi hari ini beberapa waktu ini di maintain dan bagus dan volume cukup tinggi, transaksinya juga lumayan. Kelihatan ada smart volume yang naik. Habis Dewi, terakhir ada Bank BNI. Di tengah kondisi market kayak gini, tetap ada aja rekomendasi ya. Jadi harusnya cukup oke lah. Ya, itu rekomendasi saya bonus ya buat teman-teman semua. Ya, ini BNI cakep banget ya, rebound persis juga dari Batam selendang ya. Moga-moga bisa rebound. Volume juga termasuk tinggi walaupun di sini kelihatannya kok merah ya. Moga-moga besok masih bisa naik lagi nih. Tutup gap yang di sini. Dan berarti masih menyatakan bahwa dia ada di jalur tren naik ya. Berarti overall cukup oke. Jadi harusnya hold aja. Bagi yang sudah punya atau yang belum punya, silakan nambah atur beli posisi di sini, icip-icip. Nanti kalau dia bisa breakout lagi, lanjut dia bisa breakout, ini menarik sekali nih, 8725. Oke, Bapak Ibu, itu dulu market review kita hari ini tanggal 22 Agustus 2022 untuk perdagangan tanggal 23 Agustus 2022. Baik semuanya, semoga apa yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan khawatir, nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Saya lihat market pada dasarnya peluang reboundnya cukup besar kok. Apalagi kalau kita bicara mengenai technical rebound doang, aman. Oke, sampai sini dulu teman-teman semua. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you tomorrow.